Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat finansial semua. Hari ini kita akan bahas tentang pentingnya perencanaan keuangan bagi karyawan-karyawan kita. Ini khusus bagi para pengusaha-pengusaha ya. Bagi para pengusaha ini penting banget ya, karena saya lihat banyak perusahaan-perusahaan memberikan pelatihan tentang perencanaan keuangan, tentang mempersiapkan pensiun. Itu ketika karyawan-karyawan sudah 2 tahun atau 1 tahun menjelang mereka pensiun baru diberi pelatihan, karena kita nggak tahu keuangan mereka pada saat mereka muda itu seperti apa. Bahkan banyak ketika mereka mendekati pensiun mereka masih banyak hutang gitu ya, banyak hutang dan belum ada saving, belum ada investasi, belum ada tabungan, belum ada persiapan pensiun. Bahkan banyak karyawan-karyawan kita yang ketika menghadapi masa pensiun mereka sebenarnya belum siap menghadapi pensiun. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa finansial mereka belum cukup dan belum saatnya untuk mereka pensiun seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa penting sekali melakukan perencanaan keuangan. Nah, kapan itu? Kapan yang waktu yang tepat bagi perusahaan memberikan pelatihan perencanaan keuangan bagi karyawannya? Kalau bagi saya adalah pada saat karyawan pertama kali diterima bekerja di perusahaan Bapak Ibu semua, maka pada saat itulah waktu yang tepat diberikan pelatihan perencanaan keuangan bagi karyawannya. Kenapa? Nanti kita akan bicara ada 8 hal yang paling penting kenapa perencanaan keuangan bagi karyawan itu sangat penting sekali ya. Nah, yang pertama adalah sebagai stabilitas finansial karyawan-karyawan kita ya. Perencanaan keuangan itu membantu karyawan menciptakan kestabilan finansial mereka. Dengan merencanakan pengeluaran dan tabungan, saving, investasi, karyawan dapat menghindari situasi keuangan yang sulit dan dapat mengatasi tantangan-tantangan keuangan yang mereka tidak bisa duga kapan itu terjadi. Ya. Nah, dengan perencanaan keuangan maka akan dipersiapkan juga bagaimana mempersiapkan dana darurat, bagaimana mempersiapkan proteksi ya, bagaimana mempersiapkan investasi, bagaimana mempersiapkan masa pensiun mereka, bahkan sampai dengan waris segala macamnya. Nah, kedua adalah karyawan itu bisa menghadapi pensiunnya secara aman ya. Kenapa? Melalui perencanaan keuangan, karyawan dapat mempersiapkan masa pensiun mereka dengan membangun tabungan dan investasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada saat mereka pensiun tersebut, tanpa harus ketergantungan dengan karyawan lain, dengan saudaranya, dengan pemerintah yang setiap bulan bayar mungkin pensiunnya mereka yang nggak cukup. Jadi dengan adanya perencanaan keuangan mereka siap menghadapi tersebut. Ketiga adalah pengelolaan hutang, manajemen hutang ya. Nah, ini yang paling penting ya, karena perencanaan keuangan membantu karyawan memanage hutang mereka ya secara lebih efektif lagi. Jadi jangan sampai terjebak pinjol, terjebak investasi bodong segala macamnya. Karena dengan mereka melakukan perencanaan keuangan dengan strategi yang tepat, karyawan dapat mengurangi hutang mereka, bahkan bisa menghindari hutang-hutang dengan bunga atau dengan margin yang tinggi, yaitu dengan pinjol tadi gitu ya, atau lebih sering gesek kartu kredit segala macamnya, kan kasihan itu ya. Terus keempat adalah sangat siap menghadapi krisis keuangan ya. Karyawan yang memiliki rencana keuangan yang solid dan lebih siap menghadapi krisis keuangan ya, lebih siap menghadapi krisis keuangan karena dia udah solid dan lebih baik dalam perencanaan keuangannya. Seperti ketika krisis, mungkin dia kehilangan pekerjaan, dia mengalami kecelakaan, dia mengalami penyakit kritis, tapi dengan adanya dana darurat ya yang sudah dipersiapkan, itu akan membantu mereka bertahan dalam situasi-situasi darurat tersebut tanpa harus terlilit hutang ya. Akhirnya mereka pinjam hutang. Kenapa? Karena nggak ada dana darurat tersebut. Nah, kelima adalah pencapaian tujuan finansial mereka. Melalui perencanaan keuangan, karyawan dapat menetapkan dan mencapai tujuan finansial ya. Pasti semua karyawan kita tuh menginginkan sesuatu, tujuan-tujuan keuangan mereka. Baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang ya.
Tentu saja karyawan kita pengen membeli rumah, ya, mempersiapkan rumah pertama mereka, mempersiapkan rumah kedua mereka. Tapi kalau tanpa perencanaan mereka nggak akan bisa gitu. Terus mempersiapkan pendidikan anak mereka di tempat yang terbaik sampai berapa persen dari pendapatan mereka harus simpan untuk mempersiapkan pendidikan, untuk membeli rumah mereka, atau bahkan untuk healing mereka, untuk hiburan-hiburan mereka. Tentu mereka harus mempersiapkan pos-posnya seperti itu. Yang keenam adalah peningkatan kesejahteraan mental karyawan-karyawan kita. Nah, karyawan yang memiliki kendali atas keuangan mereka cenderung lebih tenang secara mental karena mereka tahu banget bahwa mereka memiliki rencana untuk mengatasi masalah keuangan dan merencanakan masa depan mereka dengan baik, ya. Jadi dengan perencanaan keuangan tentu saja mereka sangat siap mental mereka ketika ada kendala apapun di masa depan mereka. Nah, yang ketujuh adalah peningkatan produktivitas. Dan ini paling penting teman-teman, para pengusaha semua, ya. Peningkatan produktivitas karyawan kita. Ya, karyawan tidak perlu khawatir lagi tentang masalah keuangan mereka. Cenderung lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan mereka. Ya, banyak karyawan yang ketika mereka berangkat bekerja, mereka mikirkan hutang ini kapan bayar, tagihan ini kapan bayarnya. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan perencanaan keuangan dengan baik. Ya, dengan perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi stres keuangan, ya, dan memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas mereka. Tentu saja produktivitas karyawan ketika bekerja tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan pinjol, tidak memikirkan tagihan, ya, tidak memikirkan utang tetangga segala macamnya, hutang pinjolnya, sehingga ketika mereka bekerja happy. Tentu saja dengan happy bekerja, produktivitas karyawan-karyawan kita meningkat. Ya, itu sangat penting bagi perusahaan kita. Maka lakukan pelatihan semenjak dini kepada perusahaan itu terhadap perencanaan keuangan yang baik. Nah, yang terakhir ini paling penting, menghindari fraud. Ya, ini paling penting nih. Banyak kasus-kasus fraud yang terjadi di perusahaan-perusahaan karena masalah finansial, masalah keuangan, masalah hutang juga tadi, ya, masalah tagihan-tagihan yang nggak jelas, kelilit hutang, kelilit investasi bodong, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mencari celah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka yang kurang tersebut. Kenapa? Karena finansial mereka terganggu, finansial mereka nggak mereka siapkan dengan baik, dengan perencanaan keuangan baik. Sehingga apa? Sehingga mereka cari celah di perusahaan mereka, bagaimana cara nyuri uang perusahaan, ya, untuk kepentingan pribadi mereka, ya. Nah, itu Bapak Ibu semua pemilik perusahaan, bagi karyawan juga penting sekali bagi karyawan untuk bisa membuat perencanaan keuangan yang baik, melakukan mempersiapkan masa pensiun yang aman segala macamnya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas lagi di materi berikutnya tentang bagaimana cara ngatur keuangannya karyawan kita supaya tujuan-tujuan keuangannya lebih terjamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga ini bermanfaat teman-teman, sahabat-sahabat finansial semua, sahabat Tanya Boski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.